Baik, hadirin rahimakumullah. Untuk berikutnya, tadi kita telah mendengarkan bagaimana tentang hikmah silaturahmi. Secara berikutnya yaitu akan disampaikan bagaimana perjuangan, bagaimana kepribadian buyut kita, buyut ASEAN. Nah, ini akan disampaikan sejarahnya, kilas baliknya oleh Kang Bambang Irawan sebagai penggagas sejarah buyut ASEAN Geger Cilegon, dan dia menyelusuri sampai ke Belanda. Inilah Kang Bambang Irawan, keluarga kita dari Kimaan, ya, Kimaan. Untuk itu segala hormat kami aturkan. Ya, dan nanti setelah pemaparannya mungkin juga ada rekan bulan ya. Bulannya. Kemudian nanti ada pertanyaan, siap-siap saja ya. Ada pertanyaan dan ada hadiahnya langsung dari Kang Bambang. Ya itu supaya kita menyimak bagaimana perjuangan buyut kita, buyut ASEAN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya naik ke atas panggung ini karena ada tulisan ini, jadi harus saya baca. Ini silaturahmi keluarga besar Buyut Ahya ya. Silaturahmi itu penting tanpa batas. Wah, kalau dibatasin dengan silaturahmi kan wajib. Nah, makanya keren nih Haji Muhyiddin temanya. Serang 29 Maret 2026. Hari ini pastinya ya, keturunan dari Buyut Ahya ini kumpul di sini semua, keturunan. Tetapi mungkin ada beberapa yang belum mengenal siapa Buyut Ahya itu. Jadi MC mempersilahkan saya barangkali begitu ya, untuk memperkenalkan kepada yang belum kenal dengan Buyut Ahya. Jadi Buyut Ahya itu hidup di eranya, kalau di Serangnya itu ulama besarnya Ki Sahar di eranya. Jadi sama dengan kalau kita mau bersahabat lah begitu. Jadi kalau Buyut Ahya tinggalnya di Cilegon, Ki Sahar di Lopang, begitu ya Pak Haji Muhyiddin ya. Nah, mumpung ada Pak Haji Muhyiddin, saya mau tanya, saya mau cerita tapi sekalian tanya, kalau salah disalahin ya. Jadi Pak Buyut Ahya itu punya anak, artinya bersahabat ya, bersahabat. Kemudian Ki Sahar itu punya anak bernama Abdurrahman. Oh, Safiyuddin dulu. Punya anak berarti cucu. Bebesan. Nah, kemudian karena bersahabat ya masih dulur, terus dikawinakan baik anaknya dengan Dimas Sito begitu. Jadi akhirnya punya anak yang paling banyak yang kumpul di sini ya. Jadi hadiahnya itu seorang tokoh ulama besar tetapi tidak mau dikenal, bahkan sulit untuk dipublikasi gitu. Jadi akhirnya walaupun beliau ini juga tidak ikut turun dalam peristiwa Geger Cilegon, ngebantai orang katakanlah begitu ya. Kan yang di lapangan itu Haji Wasit, dari Gula Cinta itu Bagus Ismail gitu ya. Kemudian dari Tanaranya juga ada gitu. Jadi terjadilah Geger Cilegon hari Senin pagi ya, kejadiannya ya. Hari Senin pagi tanggal 9 Juli tahun 1888. Geger Cilegon ini sulit diangkat. Ya, saya 15 tahun mengangkat Geger Cilegon, sampai sekarang juga belum terangkat. Karena apa? Pemerintah Belanda itu melarang sejarah ini dibuka, nggak boleh. Pemerintah Belanda sangat ketat, bahkan dampaknya akhirnya saya menulis buku yang diberi judul Geger Cilegon dan Terputusnya Juriah Kesultanan Banten. Akhirnya Banten, kesultanan yang begitu besar pada waktu itu, sekarang tidak punya sultan gitu. Jadi setelah saya telusuri, saya analisa, ternyata Indonesia berdiri ini
mengorbankan Banten satu. Istilahnya begini, biarlah kata Banten nih, biarlah saya tidak ada lagi di muka bumi ini, kerajaan maksudnya ya, bukan namanya. Yang penting Indonesia berdiri. Kira-kira ini analogi saya, gitu. Karena akhirnya lahirlah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu menurut saya itu bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah ada Tuhan menurunkan suatu bangsa di muka bumi ini yang prosesnya sama dengan bangsa Indonesia. Itu tidak pernah ada. Berarti pilihan Tuhan, gitu. Kenapa? Di tempatnya juga di tanah surga. Kalau bangsa Indonesia itu ditempatkan juga di tanah surga, enggak di sembarangan tempat yang gersang, kering gitu, enggak. Bahkan air melimpah ya. Itu pun kalau kita mau, air panas yang ada di mana-mana itu kalau kita mau ya, dibuat pipa disalurkan ke rumah-rumah itu gratis dan bisa. Cuman kan kita nggak punya kemauan. Itu yang namanya surga itu. Jadi tidak bayar air itu, makanya kalau ada air bayar itu sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Karena kita yang mau menceritakan tadi pengorbanan Banten satu ya, sehingga terjadilah bangsa Indonesia, bangsa terbesar, muslim terbesar. Ternyata itu karena saya melihat kenapa Geger Cilegon gagal. Ternyata Tuhan punya skenario untuk menurunkan bangsa Indonesia itu. Apabila 9 Juli 1888 gerakan Geger Cilegon ini berhasil, Banten merdeka pada tanggal 9 Juli hari Senin. Kemudian 1945 Nagasaki dan Hiroshima dibom atom, negara Indonesia tidak ada. Kenapa? Karena Banten sudah jadi negara 9 Juli 18. Jogja memang masih berdiri, kemudian Cirebon masih berdiri. Jadi kembali lagi ke kerajaan masing-masing. Jadi Banten itu dihapuskan, satu-satunya kesultanan yang dihapuskan. Ya kalau kita tidak karena takdir dari Yang Maha Kuasa nggak bisa menghapuskan Banten. Banten itu sebuah kerajaan yang terkuat, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Lah kenapa bisa dihapuskan? Karena masa kuat kan dihapuskan. Jadi pada tahun 1796 itu Gubernur Jenderal Van Gun ngomong setelah setahun di sini mengamati, jadi kalau kerajaan Banten nggak dihapuskan, kita VOC yang akan hapus. Itu pemikiran seorang Gubernur Jenderal pada waktu itu. Jadi bagaimana? Ngadulah dia berkirim surat secara resmi ke negeri Belanda ke sana. Jadi langkah pertama itu menghapuskan Banten dulu dari muka bumi. Gitu. Jadi ya kalau nggak dengan cara gitu gimana? Ya caranya ya begitu melihat perpecahan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, di situ masuk. Gitu. Tapi kalau tidak ada masalah itu Banten tidak akan pernah bisa dihapuskan. Akhirnya setelah karena Banten ini satu-satunya kerajaan dihapuskan nih, akhirnya para tokoh-tokohnya dari zaman ke zaman ya itu terus bertahan memperjuangkan ingin membangun kembali sultanan itu. Jadi dirusak oleh Daniels 1808 dengan alasan anak stafnya Daniels dibunuh itu hanya formalitas sebetulnya. Karena sudah direncanakan dari 1700 kan 1808 Daniels. Kemudian datanglah Inggris masuk 1813 cuma 3 tahun mengamati dihapuskan jabatannya. Kalau Daniels menghancurkan surosoannya bisa mengatakan dengan tanah. Kalau Inggris jabatannya yang dibuang. Jadi makanya tidak ada sultan sekarang. Padahal kerajaan terbesar dan termodern pada waktu itu hanya Banten. Akhirnya terus dari generasi ke generasi, dari zamannya peristiwa Cikadeu, bahkan di Cikadeu itu sempat mengadakan merebut rumahnya tuan tanah, mengadakan upacara seakan-akan ada sultan di sana. 1836 kejadiannya itu di Cikadeu. Jadi ingin kembali Sultan Banten itu ada, tetapi diseranglah oleh tentara Belanda. Ini lagi
pupus. Kemudian tahun 1845 putranya salah seorang tokoh itu Nyai Nyimas Gamparan juga ikut 1845. Kemudian 1850 juga terjadi juga yang disebut peristiwa Haji Waqiah. Nah kemudian di penghujungnya itu 1888 yang pertama kali oleh seorang pemimpin umum Tarekat Qadiriyah itu Syekh Abdul Karim dari Tanara itu mengajarkan ini harus direbut kembali Banten itu. Kemudian diturunkanlah, makanya sudah direncanakan rapatnya di Mekah di sana. Jadi nanti Banten akan direbut kembali, yang akan diangkat menjadi raja ataupun sultannya adalah Tubagus Ismail, dan Haji Wasin itu sebagai panglima perangnya. Nanti sekaligus juga akan diangkat sebagai patih atau Pangbubumi gitu. Kemudian tokoh-tokohnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani pun harus pulang ke sini untuk menjadi kalau menteri lah begitulah, kira-kira begitu. Terus ini Syekh Abdul Karim pun harus pulang gitu. Itu kesepakatannya seperti itu. Tetapi begitu tanggal 9 Juli rapatnya itu emang nggak tahu kenapa Kiai Cilegon yang terangkat, karena kata gubernur Banten itu mah urusan orang Cilegon angkat itu mah. Kata Bupati Serang itu orang Cilegon. Padahal ini perjuangan rakyat Banten yang dimulai gagasannya dari Tanara, kemudian ke Lemurian ya. Kemudian rapat terakhir pematangan itu di Kaujon, di rumahnya Haji Singadewi. Di situ mengatur. Jadi bagaimana? Karena kita ini persenjataan kurang, gitu ya, persenjataan kurang. Lawannya Belanda yang lengkap. Nah, jadi caranya untuk Cilegon dulu direbut. Kenapa Cilegon? Di Cilegon nggak ada tentara. Tentara di mana? Adanya di Serang, di Tangsi. Kumpulnya di situ tentaranya. Jadi para kiai dulu itu sudah memikirkan taktik perang, gitu. Luar biasa, makanya kenapa kalah? Takdir yang sudah saya sebutkan tadi, karena Tuhan ingin menurunkan bangsa Indonesia itu. Taktik perangnya sudah matang dan pasti menang kalau dilihat. Kenapa? Karena diaturlah di Kaujon itu ada rapat di bulan April 1887. Di bulan April 1886. Pelaksanaan Juli, April, Mei, Juni kan gitu ya. Di situ ditentukan. Jadi untuk Cilegon itu dipimpin oleh Haji Wasin, Haji Tubagus Ismail, Haji Usman, Haji Jaya gitu. Dan lain sebagainya masih banyak ya di sana. Kemudian kalau untuk Serang nanti Haji Asnawi yang memimpinnya ya, pemimpinnya. Untuk Tanara siapa? Di sana sudah dibentuk. Itu dibentuknya di Kaujon. Tetapi pelaksanaan penyerangannya Cilegon dulu. Karena Cilegon itu kalau zaman kerajaan itu jalanan Sultan itu Cilegon itu Kadipaten. Iya, Kadipaten. Kalau zaman kesultanan ya. Jadi Sultan Banten punya bupati kepala daerah di Cilegon di sana. Jadi Cilegon dulu tujuannya apa? Karena Cilegon ini sebagai kota penyangga dari Kabupaten Serang, kan dulu namanya Residen Banten namanya. Penyangga, jadi direbut dulu Cilegon. Setelah Cilegon itu direbut, barulah jam 10 Prung bareng menguasai Serang, Tanara, Cikande dan seluruh Anyer di sana. Itu sebelum Dohor. Kenapa sebelum Dohor? Karena tentara belum pada bangun gitu. Tetapi begitu pelaksanaan hari H tanggal 9 Juni pagi, Cilegon sudah direbut dan dikuasai gitu ya. Kemarin itu Residen Banten yang namanya Engelbert itu pergi ke Cilegon ngajak si Gubel itu kepala daerahnya di Cilegon, diajaknya ke Anyar. Padahal di rapat itu di Kaujon pagi-pagi itu tangkapnya Gubel dulu. Kenapa? Kepala daerahnya ditunjukkan, artinya kalau kepala daerahnya sudah ditangkap sudah dikuasai gitu. Dan intinya nggak ada, jadi Anyar diajak sama Residen Banten. Jadi menurut saya nih Tuhan tuh nyuruh Residen Banten ajak
si Google yang dibunuh tengahnya. Itu makanya tidak terbunuh. Nah, harusnya jam 8 jam 9 jalan kaki semua. Sebagian menjaga Cilegon, sebagian membantu pasukan yang sudah disiagakan di Serang dengan pasukannya masing-masing ya. Di Keganteran itu Haji Abu Bakar yang mimpin gitu. Itu tugasnya jaga di Karangmantu. Luar biasa. Akhirnya yang tugas di Karangmantu ngejaga kapal itu cuma nonton pasukan Belanda datang dari Batavia, nonton gitu. Karena instruksi dari Haji Wasid dan Tunggu supaya tidak ada. Nah, rapat yang keduanya barulah ditentukan tanggal. Kalau tadi kan pengaturan pasukan. Pengaturan tanggal 9 Juli itu di rumah ini. Diundang semua. Ya, nggak ikut-ikutan, ini duduk aja. Tetapi dianggap paling bertanggung jawab, makanya dijatuhi hukuman gantung. Dibawa ke makam pegantungan, digantung dengan minta syarat saya mau sholat 2 rakaat sebelum digantung. Akhirnya diizinin, begitu sujud nggak bangun gitu. Jadi meninggal sebelum digantung. Tapi udah dimakamkan aja lah, dimakamkan, makanya makamnya ada di sana. Beberapa tahun kemudian ada informasi itu katanya ini ada pertama di ini dulu di Lembuyang dulu, di Tanara muncul, mungkin di situ. Nah, informasi terakhir ada di Cikarang, Bekasi. Ya alhamdulillah sih ada perwakilannya, ada yang dari Cikarang. Jadi di sana beranak pinak, orang yang sudah meninggal makamnya, dan ada anak keturunan yang hadir katanya di sini. Iya, hadir. Jadi makamnya ada 2. Yang satu di Pegantungan, yang satu di Cikarang, Bekasi, kecamatan ini ya. Apa itu namanya, Bang? Cikarangnya? Tambun. Bukan di Tambun. Di Bekasi Kosambi. Di situ beranak pinak dulunya. Waktu Ibu Haji Putih ke sana tuh masih satu rumah. Sekarang sudah menjadi kota. Jadi waktu saya ke sana kita kayak dulur katanya di sana. Dan kata orang sana, orang apa dulu mereka di aku tapi aja jok barisan ya. Ini kisah nyata. Barangkali ini aja ya. Jadi Haji Ahya ini akhirnya digantung karena dianggap paling bertanggung jawab meletusnya peristiwa Geger Cilegon itu. Karena rapatnya di Jombang Wetan. Jadi yang megang di Kaujon sekali, rapat keseluruhan di Jombang Wetan menentukan tanggal. Jadi kata ini udah besok tanggal 9, jadi tanggal 8 itulah semua pergi ada yang ke Tanara ke sana. Bahkan Haji Elias bawa berita ke Tanara, kata dari Tanara, masa sih katanya hari tanggal 9 akhirnya ngutus orang ke Cilegon. Benerkah? Coba dipastikan masih sih tanggal 9 hari Senin. Zaman dulu itu naik apa? Bingung saya juga. Zaman dulu kan gak ada kendaraan dari Cilegon ke Tanara bolak-balik. Gak ada HP lah. Gak ada HP. Ya. Jadi barangkali ada gambaran begitu ya, tanggal 9 Juli hari Senin ya, gitu. Tahunnya 1888. Kemudian Haji Ahya punya keturunan itu yang apa namanya, yang populer lah. Itu satu Haji Ma'ad, kemudian siapa itu Pak Haji yang perempuan yang tadi sebutin, Masito, satu lagi Nasib dan Kenab ya. Haji Asif dan Kenab. Takut nanti di akhir ada pertanyaan. Ini cuma ada film ya. Film ini memang durasinya 1 jam 45 menit. Tetapi kita nonton yang pas Haji Ahyanya aja mungkin 10 menit atau 5 menit ya, nanti diputarkan. Nanti di terakhir ada pertanyaan tuh. Katanya yang bisa jawab dari pertanyaan itu dapat apa, Bu? Hadiah katanya. Gitu. Nonton dulu sebentar.
Jadi film ini menceritakan tentang peristiwa Geger Cilegon ini. Jadi dari menit pertama sampai menit ke 30 itu menceritakan tentang peristiwa awalnya penghancuran Surosoan dan itu cerita film itu. Kemudian menit ke 30 ke 40 itu menceritakan zamannya Syekh Abdul Karim 1876. Kemudian di menit yang mau kita tonton ini itu menceritakan peristiwa di tanggal 9 Julinya rapat di Jombang Wetan. Jadi kira-kira ini film ini luar biasa ya. Kenapa? Ini karena energinya para syuhada itu kan ini sejarah yang terbelakang oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia nggak berani ngangkat karena luar biasa gitu. Jadi akhirnya tidak ada yang tahu ini peristiwa perjuangan rakyat Banten dan satu-satunya merupakan gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia. Ini yang gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia itu adalah peristiwa Geger Cilegon ini karena namanya Geger Cilegon gubernur nggak mau ngangkat tanggung jawab orang Cilegon. Orang Cilegonnya juga sejarahnya juga nggak terkenal itu kira-kira. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai diangkat ya. Nah, saya cerita filmnya. Kenapa energi para syuhada itu? Jadi mendorong namanya teman saya itu Yanto. Yanto itu teman biasa. Mungkin energi para itu mendorong dia karena dia nyuruh saya bikin film. Saya bilang bikin film itu perlu duit. Saya nggak punya duit, tetapi ini cerita dan fakta nanti kita tonton filmnya. Saya punya duit 50.000 perak dan film itu akhirnya jadi 1 jam itu durasi. Kenapa? Karena saya pertama ngedeketin tokoh-tokoh, karena nggak usah bayar bintang film. Wali kota minta, gitu kan, nggak usah dibayar. Kemudian ngedeketin wakil Bupati Serang, Pak almarhum Panji ya. Pak, main film dong Pak, oh iya. Kemudian bahkan yang terakhir itu kan semua tuh camat, wakil wali kota Cilegon itu semua main. Akhirnya terakhir itu Pak Andika ke rumahnya. Kata Pak Andika, iya boleh lah. Ini naskahnya Pak. Cuman karena Pak Andika sibuk, akhirnya karena teman-teman ini udah setahun Pak Bambang udah diedit aja, ditamatkan ini jadi film. Akhirnya jadi tanpa mengeluarkan biaya. Ini pernah orang PH mau bikin tuh biayanya sekitar 5M bikin film begini. Saya 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Ya, kita putar di dunia. Wassalam dulu, wassalam. Ya, assalamualaikum. Ya nanti ada pertanyaan ya. Serius meminta bantuan kepada mereka untuk tujuan suci yang sedang diperjuangkan